Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya guru penjaskes dari SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya dari SDN Watu Prapat 3. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Di sini saya bersama kepala sekolah akan melakukan aksi nyata pada modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini saya akan mencoba memetakan kekuatan aset yang terdapat di lembaga sekolah kami, yaitu SDN Watu Prapat 3. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah saya. Salam sehat, salam sejahtera, salam dan bahagia bagi guru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Farida Hanum. Saya sebagai kepala sekolah SDN Watu Prapat 3. Di sini saya akan memetakan aset-aset yang ada di SDN Watu Prapat 3. Yang pertama yaitu tentang manusia. Yang mana aset manusia di sini pertama yaitu guru. Personel yang ada di SDN Watu Prapat 3 itu jumlahnya 12. Yang 10 itu adalah guru, 1 PPSD, dan 1 saya sendiri sebagai kepala sekolah. Nah, untuk 10 guru ini alhamdulillah rata-rata sudah S1 semua. Ada 1 guru PAI, beliau ini sudah S2. Nah, dari semua guru ini alhamdulillah di SDN ini rata-rata sudah bisa IT. Sehingga kalau ada sesuatu berkaitan dengan IT, maka beliau-beliaunya sudah bisa mengerjakan sendiri. Ya, sedangkan yang berkaitan dengan murid, alhamdulillah meskipun di SDN Watu Prapat 3 ini SD terpencil, jumlah murid sudah mencapai 152 siswa. Sehingga meskipun dibandingkan dengan SD-SD yang lain tidak begitu mencolok. Di sini itu SD terpencil, tapi murid sudah mencapai segitu. Dan alhamdulillah lagi, meskipun SD terpencil, ternyata wali murid untuk di lembaga kami itu, beliau-beliaunya itu sangat mendukung. Contohnya misalnya ada kegiatan perayaan keagamaan ini misalnya. Nah, beliau-beliau dari wali murid itu masih mau menyumbang istilahnya keuangan meskipun tidak begitu banyak. Itu dukungan dari wali murid. Kemudian komite.
Komite itu juga berperan di lembaga kami. Perannya di situ memang komite di sini ada 6. Tidak semua komite itu mendukung, hanya ada 3 komite yang aktif di lembaga kami itu. Beliau-beliaunya kalau ada sesuatu permasalahan di sekolah kemudian diundang, beliau itu sangat tanggap dan selalu ikut andil dalam permasalahan yang ada di sekolah. Maksudnya itu ikut andil dalam pemecahan yang ada di sekolah kami. Itu untuk aset manusia yang ada di lembaga kami. Nah, yang kedua, pemetaan asetnya yaitu tentang sosialnya. Sosial. Lembaga kami ini kerjasamanya itu banyak sekali termasuk meskipun SD terpencil. Salah satunya yaitu kerjasama dengan puskesmas. Nah, dengan puskesmas itu sering sekali. Di antaranya misalnya pembentukan dokter kecil. Maka dari dinas kesehatan itu hadir ke lembaga kami dalam pembentukan dokter kecil. Kemudian selain pembentukan dokter kecil, kalau ada pemeriksaan dari puskesmas selalu menghadiri ke lembaga kami. Kalau ada siswa-siswa yang sakit dari lembaga kami, itu pun langsung ditanggapi dengan baik oleh pihak puskesmas. Itu kerjasama dengan puskesmas. Kemudian ada juga kerjasama dengan polsek, yang mana pihak dari polsek itu juga sering hadir ke lembaga kami, yaitu untuk mensosialisasikan tentang narkoba, kemudian kenakalan remaja, itu yang dilakukan oleh pihak polsek. Selain kerjasama dengan polsek, juga dari pihak Koramil. Pihak Koramil pun dari Koramil itu tidak sesering dari polsek. Itu kadang 6 bulan itu hadir ke lembaga kami. Juga untuk memantau bagaimana keadaan di lembaga kami, lingkungannya, apakah aman-aman saja ataukah bagaimana. Itu alhamdulillah dari Koramil sudah menghadiri di lembaga kami. Kemudian untuk sosial di lembaga kami selain kerjasama dengan yang tadi itu, KKG juga sering dilakukan. Setiap bulan sekali lembaga kami itu selalu mengadakan KKG seguslah. Kemudian IGTKI juga ada. Ini dilakukan oleh lembaga TK, yang mana TK yang ada di Watu Prapat 1 itu TK-nya ada di dalam naungan SD kita sendiri. Kemudian juga kerjasama dengan Rumus Remaja Muslim, yaitu yang ada di sekitaran SD kami. Itu ada itu tentang sosialnya. Kemudian pemetaan tentang fisiknya. Nah, di sini fisiknya ya alhamdulillah meskipun SD terpencil, SD kami itu memiliki 3 gedung. Gedung yang pertama yaitu ada 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Gedung kedua yaitu ada kelas 4, 5, dan 6. Sementara gedung yang ketiga itu kamar mandi beserta WC. Tentang sarprasnya di lembaga kami ini, ya karena SD terpencil di sini, untuk tanahnya itu tidak begitu luas.
Makanya tadi itu hanya ada 3 gedung. Itu pun terbagi menjadi 6 kelas tadi, gedung 1, 2, dan gedung 3. Nah, dari tanah yang tidak begitu luas itu, maka halamannya hanya sedikit, maksudnya sempit. Sempit dan untuk olahraga pun itu kurang memenuhi. Paling tidak anak misalnya ingin melakukan olahraga sepak bola, voli itu tidak bisa. Hanya bisa dilakukan satu macam olahraga. Nah, makanya di sini sarpras kita itu kurang memenuhi. Nah, misalnya dari segi olahraga, alat-alat untuk olahraganya pun sehingga kurang memenuhi. Namanya saja SD terkumpul, sehingga banyak kekurangannya. Kemudian untuk pemetaan lingkungan atau tentang alamnya. Untuk lingkungan di SDN Batu ini, alhamdulillah masih asri dan berada di pedesaan, sehingga masih belum terkena polusi kendaraan besar itu. Nah, akan tetapi di SD kami ini ya masih melakukan penghijauan meskipun tidak sebesar di kota-kota. Untuk istilahnya biar lingkungan kita itu kelihatan asri. Di lingkungan belakang-belakang samping rumah itu pepohonan besar-besar secara alami itu banyak. Salah satu contoh itu buah pesta. Nah, pesta itu besar dan buahnya masih bisa dimanfaatkan. Yaitu satu, kalau masih muda untuk bukaan. Kalau sudah tua itu bisa dibuat minuman. Kemudian serkaya. Itu juga ada buah serkaya di lingkungan kami itu sangat banyak sekali. Kemudian tanaman kelor, sayur-sayur kelor itu banyak sekali karena di pedesaan. Itu bisa diambil atau dimanfaatkan untuk sayur-sayuran tiap hari. Itu tentang lingkungan alam yang ada SDN. Yang selanjutnya yaitu pemetaan tentang finansial. Mengenai finansial ini, ya maaf, SD kami itu hanya mengandalkan dana BOS. Jadi tidak ada bantuan-bantuan dari yang lain. Satu-satunya dana yaitu operasional sekolah itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian pemetaan tentang politiknya. Nah, kalau politik ini kami lembaga SDN Batu Prapatiga itu juga bekerja sama dengan puskesmas seperti tadi itu. Kalau tadi di sosialnya itu juga bekerja sama dengan puskesmas, politiknya juga bekerja dengan puskesmas, yaitu tentang kesehatannya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Muspidah. Karena ini berkaitan dengan pemerintah daerah, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepala desa. Jadi kalau ada sesuatu permasalahan dengan lembaga kami, tentunya kami melaporkan segala sesuatunya kepada kepala desa. Salah satu contoh gini, lembaga kami ini tanahnya masih belum resmi milik lembaga. Ini masih milik perorangan di SDN Batu Prapat ini. Nah, itu pun sudah saya sampaikan ke kepala desa. Nah, semua itu nanti dibicarakan dengan kepala desa. Itu tentang politiknya.
Untuk pemetaan agama sendiri, alhamdulillah di SDKP ini juga mengadakan peringatan hari besar nasional. Setiap ada peringatan hari besar ini kami mengadakan upacara hari besar itu. Kemudian kalau tiap harinya di sekolah kami itu selalu mengadakan, kalau hari Senin itu upacara, kalau hari Selasa, kemudian hari Kamis, Jumat itu mengadakan Asmaul Husna. Kalau Jumatnya Istighosah dan Roibul Hadat. Itu kalau hari Jumatnya. Senin upacara tadi. Kalau Sabtu itu senam pagi bersama-sama antara siswa dan guru. Nah, selain itu kalau pemetaan agama ini tadi di hari-hari besar juga mengadakan peringatan, contohnya itu Maulid Nabi. Alhamdulillah meskipun di SD yang terpencil, kalau hari-hari besar ini masyarakat itu antusias. Salah satu contoh Maulid Nabi. Maulid Nabi ini di SD kami ini diadakan peringatan secara besar-besaran, yang mana dananya itu tidak mengambil dari bos, tapi iuran dari masyarakat sendiri. Beliau-beliaunya sangat antusias terhadap peringatan Maulid Nabi. Kemudian selain itu di SD kami setiap bulan Muharram itu selalu menyantuni anak-anak yatim. Untuk menyantuni anak yatim ini dananya ya dari guru-guru sendiri, kemudian dari siswa-siswa. Alhamdulillah juga antusias dari wali murid juga ikut serta iuran untuk menyantuni anak yatim. Itu yang biasa dilakukan di SD kami. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang pemetaan aset yang ada di lembaga SDN Prapatika. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan terhadap pemaparan pemetaan 7 aset yang berada di lembaga kita, yaitu SDN Watu Prapatika. Semoga kita sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan, dengan adanya kekuatan aset atau pemetaan tersebut, kita menjadi lembaga yang bisa maju dan bersaing di lingkungan sekitar, utamanya di Kecamatan Nguling, terlebih lagi di Kabupaten Pasuruan, sehingga kita dapat mengelola atau memanfaatkan sumber daya aset yang ada di SDN Watu Prapatika. Salam sehat dan salam bahagia guru belajar Indonesia. Salam calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله